Halo, Pak Antonius atau Pak Sony. Di sini saya Richard Hostin Wong, merupakan anak dari kelas A, Database Administration Angkatan 2021 dengan NIM 56133. Di sini saya ingin mendeskripsikan tentang arsitektur Oracle Database versi 19. Jadi arsitektur Oracle Database ini akan dibantu dengan dokumentasi yang berasal dari oracle.com dengan dari tab tutorial arsitektur diagram untuk versi 19. Jadi arsitektur Oracle Database. Oracle Database sesuai yang dikatakan di sini sebenarnya terdiri dari database instance dan database. Tetapi di penjabaran ini terdapat listener, database instance, dan database. Di sini saya ingin menjelaskan. Pertama, database server. Listener ini sebenarnya tidak harus, jadi ini sebenarnya semacam shortcut. Kalau database instance merupakan software kita, dan database kita itu storage kita, ada di kita. Macam fisikal, apalah. Nah, maaf. Kemudian database instance terdiri dari memori dan proses. Sementara database terdiri dari data file dan sistem file. Kemudian listener. Yang pertama saya akan menjelaskan adalah tentang listener. Listener merupakan fungsi di server yang menerima request dari klien, kemudian mengkoneksikan klien ke database instance. Jadi ini sistemnya itu seperti kita menjalankan aplikasi dengan command line dan lalu terbuka aplikasinya. Database instance ini juga berada dalam server, yang mana server ini maksudnya adalah server Linux kita. Nah, kemudian untuk cara kerjanya lebih lanjut, seperti bagaimana cara dia menerima paketnya, lalu bagaimana dia menjalankan fungsinya, disimpan di mana, akan dijelaskan di nomor 5. Nah, kemudian selain itu, saya ingin menjelaskan tentang arsitektur utamanya dulu, database instance. Database instance ini merupakan terdiri dari memori dan proses. Mari kita lihat. Nah, di sini kita sudah melihat database instance. Jadi database instance itu terdiri dari sistem global area, program global area atau PGS, dan background process. Di sini ada server proses, tapi ini bisa dibilang termasuk proses. Ya pasti proses. Kemudian atas termasuk memori. Nah, jadi untuk deskripsi, sistem global area itu memori, tapi memorinya itu shared di sistem. Semua klien yang pakai instance ini pakai memori yang sama saat memproses. Nah, ini bekerja di shared session environment. Sebaliknya, PGS itu lebih personal, jadi dedicated. Memorinya itu untuk tiap klien saat melakukan proses. Kemudian ketiga, background process. Proses ini ya berjalan di background dan fungsinya itu untuk beroperasi database. Bisa secara otomatis, bisa tidak. Kalau secara manual dia tetap berjalan, tapi dia seperti yang mendukung. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita lihat dulu sistem global area. Di sini kita sudah melihat environment atau arsitektur dari sistem global area. Sistem global area itu memori yang shared tadi ya. Dan di shared session environment ini kita bisa pakai shared pool. Di sana juga ada in memory area, image pool, database buffer cache, flashback buffer, redo log buffer, large pool, dan pool-pool kecil lainnya. Ini
seperti namanya untuk Java, ini untuk Stream. Nah, bagaimana penjelasannya? Sebagai contoh, untuk SharePoint ini menyimpan transaksi SQL yang bisa di ini. Proses-proses yang contohnya adalah SQL code, sistem parameter, dan data dictionary. Kemudian database buffer cache ini menyimpan informasi tentang buffer database yang kemudian di cache. Yang kemudian ada read log buffer sebagai contoh. Ini untuk menyimpan seluruh proses yang kemudian nantinya bisa di read log. Jadi fungsinya untuk recovery. Kemudian untuk large pool yang termasuk yang besar, large pool. Fungsi sebagai contohnya adalah untuk kemudian mari kita lihat ke program global area. Di sini merupakan program global area. Jadi program global area itu di-create setelah server prosesnya jalan. Jadi setelah kalau dia udah nggak connect ya PGA-nya mati. Nah, ini kasusnya adalah kalau di dedicated. Jadi kalau di dedicated ada komponennya, ada stack space, ada hash area, bitmap merge area, dan ketiga ini fungsinya seperti namanya. Ini untuk stack space, kemudian ini untuk hash, dan ini untuk merge-nya file bitmap. Nah, user global area merupakan dedicated untuk dedicated. Jadi ya dedicated untuk dedicated session. Kalau dalam kasus shared session pakainya SGA. Jadi user global area ini tidak ada. Di user global area terdapat 3 komponen lagi. Itu SGA work area untuk short, order, kemudian session memory untuk informasi tentang session, dan collab. Kemudian private SGA area ini untuk SQL. Yang sebelumnya itu kalau di SGA itu yang share pool. Ini private. Nah, kemudian selanjutnya mari kita lihat ke background proses. Nah, di sini kita sudah melihat background proses. Jadi background proses itu dibagi jadi 3. Kalau untuk klasifikasi sendiri ada mandatory, optional, dan slave. Mandatory ini udah pasti ada background prosesnya. Jadi berjalan sesuai kebutuhan. Misalnya Pemon ini proses monitor. Sesuai fungsinya dia ya untuk menjalankan proses dan memonitornya. Kemudian CKPT, checkpoint proses. Ini untuk membuat checkpoint yang nantinya akan berhubungan langsung dengan database. Checkpointnya disimpan di database soalnya. Nah, kemudian ada contoh dari fungsional proses, misalnya argn. Ini untuk mengarsipkan log file, yang mana dalam kasus ini opsional karena tidak harus diarsipkan. Selanjutnya mari kita lihat untuk database, yang mana arsitektur database ini cukup unik ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, arsitektur database itu cukup unik karena multi-tenancy. Nah, multi-tenant database itu bersifat multi-tenancy, yang mana maksudnya adalah sebuah database atau kita sebut di sini CDB memuat beberapa database, yaitu PDB sheet, regular PDB. Nah, apa itu container database? Container database itu database yang memuat semua file Oracle kita. Pokoknya ini yang utama. Kemudian, apa itu PDB? PDB itu ya pluggable database. Dia lebih portable. Jadi dia bisa dipakai di CDB yang berbeda. Nggak harus di Oracle database server yang sama. Nah, pertanyaannya muncul. Terus, ini apa? Seperti data file, ada sistem, sysout. Itu merupakan, jadi di database ada unit yang lebih kecil, namanya table space. Beberapa data file menjadi
table space. Jadi kita misalnya ingin membuat sebuah table space, namanya system. Di table space system ini bisa ada data file system1.dbf yang menandakan extension dbf yang menandakan bahwa dia itu data file. Atau di sysaux ada dua file, ada sysaux1, ada sysaux2, user, ada hr. Nah, itu merupakan data file yang terletak di table space. Sehingga data file itu berupa unit yang lebih kecil lagi, atau file yang bisa dibilang tersimpan di table space. Bisa juga langsung tersimpan di kontainer database. Keberadaannya sesuai kebutuhan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang arsitektur Oracle Database. Semoga dapat dipahami dan maaf bila ada kesalahan kata-kata. Sekali lagi, terima kasih.